kalau nggak salah nomor 6. Mengatasi Herbalife, Oriflame, Tupperware, Shopee Martin itu masih di bawah semuanya. FM peringkat ke-6. Ada buktinya ke websitenya ya. Oke. Dalam waktu 8 tahun berkembang di, sekarang udah 9 tahun ya umurnya ya. Berkembang di 55 negara dan 5 benua. Gitu ya. FM Group Indonesia adalah salah satu cabang dari FM Group yang ada di Polandia sana. Ini FM Group dia. Oke? Ini kantornya. Enggak sih pabriknya itu, ya. Oke? Nah, ini orangnya. Oke? Ada mau sama anaknya? Ya? Hah? Saya duluan lah kalau ada cewek dia. Oke, sekarang gini. FM Group ini siapa? Kalau orang nanya gini, Ori dari mana sih? Baru. Baru? Halo. Jawab, hai. Masuk Adnan. Lu nggak gerak, buka jaket dulu. Ori dari mana sih Ori? Katanya Ori dari mana sih barangnya gitu ya? Oke, FM Group World bekerjasama dengan 3 perusahaan elit di dunia. Ya, nih 3 perusahaan elit di dunia. Yang pertama, Drom. Pernah dengar Drom nggak namanya? Bohong, di mana? Aku yang terangin dari mana? Kalau dekat tinggalnya di mana? Oh, Condet. Oh, taunya ini kali pabrik refill Condet. Evi parfum kali atau enggak sih? Ya? Oke. Sahara Parfum. Ya, Sahara parfum. Kalau kata mereka gini, saya itu beberapa di refill Condet itu udah masuk FM ada, ya. Saya bilang sama dia gini, "Ai, you tahu nggak FM itu apa? Kan Arab ya. FM ini kata dia tuh apa? Parfum murah." FM, parfum murah katanya. Kalau Arab kan gitu beneran. Ya nggak yang Arab? Oke, Drom itu siapa? Nah, bilang sama teman-teman begini. Oh, belum ya. Habis Drom ada Pervan. Habis Pervan ada FM. Oke, saya sering menawarkan parfum FM ke teman. Ini saya cerita sambil cerita pengalaman jam terbang saya ya. Kebanyakan dari mereka malah pamer. Ada yang bawa parfum Ori nggak sini? Ada yang bawa parfum Ori? Jangan FM dikeluarin nih Pak, FM. Ada di mobil. Hah? Mana? Semoga kembali ke jalan yang benar ya. Parfum Ori. Ya nggak apa-apa, Ori. Ya Ori tetap juga Ori. Nggak boleh jelek-jelekin produk orang, ini bagus juga. Cuma bagusan FM. Iya. Mana mereknya? Spray dong, spray Itu di dong. situ. Ini. Oh, oh. Ini mau ditempel bisa. Dicolek juga bisa bikin. Jelek-jelekin. Enggak jelek ngasih tahu. Oke. Banyak dari teman bilang begini. Spray Kok dong. murah sih ay, gini. Wih, gua mau pakainya Armani dong, kata dia. 800.000, 900.000 dia sebut. Ya? Siapa namanya? Lupa? Jerry. Pakai apa? Parfumnya? Sebut merek, sebut harga. Temennya pakai apa? Lacoste berapa harganya? Yang kecil 450. 450.000. Berapa mili? Pokoknya kecil ya. Ya, tester maksudnya. 450.000, oke. Semua pada pamer seperti itu sama saya. Loh, FM mah murah. Nih gue udah pakai Armani, ay. Giorgio Armani 1,2 juta ada pamer seperti itu sama saya. Ini ay kalau parfum Ori tuh kayak gini, dia malah ngajarin saya kan. Saya bilang, ya saya dengerin aja dulu. Ingat ya, kalau prospekan jangan mendebat orang. Setuju? Bilang aja, iya bagus, iya punya lu bagus kok, tapi bagusan punya gua gitu aja. Ya, iyain aja kalau dia ngomong. Jangan pernah mendebat orang. Ingat, kita ngajak dia untuk ngajak berbisnis bareng. Jangan timbulkan kesan pertama yang jelek. Oke? Dia sebutkan brand-brandnya dia. Saya bilang sama dia terakhir gini. Tahu nggak pabrik Lacoste di mana? Gue traktir makan siang. Oh, Lacoste di mana pabriknya? Teman saya bilang gini. Oh, Armani ya, oh 1,8 ya, wih kaya dong lu ya kan? Iyalah, ay, keren kan parfum gua ay, dikasih. Saya bilang. Dikasih lagi ya kan? Ada yang gitu. Kebanyakan dari Singapura, kata dia. Lalu saya bilang ini, lu tahu nggak pabriknya Armani di mana? Tanya gitu aja sama dia. Sebentar, dibolak-balik botolnya sama dia. Kardusnya dibuka. Mana ay pabriknya ya? Ay? Tahu nggak di mana? Pokoknya di Eropa sono deh kata dia. Gitu. Oke, mereka tahunya cuma brand, ori, harga gini wangi, ya kan, menter gitu ya kan. Tapi dia nggak tahu pabriknya di mana. Nah, kasih tau ke dia nih, pabrik parfum cuma satu di dunia, Drom.
Oke, Drom berdiri dari 1911. Pendirinya F.J. Straub. Ini kira-kira umurnya berapa tahun ya? Udah jadi mumi, ya. Nih, pabriknya sudah 100 tahun yang lalu. Oke, perusahaan internasional dari Jerman dengan 43 cabang di seluruh dunia. Cabang ke 43 kayak dicondet. Banyak ya? Oke, pencipta komposisi wangi kualitas terbaik. Artinya apa? Bilang sama mereka gini, bro, lu pakai parfum nggak tahu dari mana pabriknya? Nih kasih tahu sama dia, nih pabrik parfum cuma satu di dunia, di Drom. Ya, Hugo Boss, Armani, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Gucci, Hugo Boss, Aigner, Chanel, Escada, semuanya belinya dari sini. Oke, Lacoste juga semua belinya dari sini. Setuju? Drom ini siapa? Pabrik biang parfum terbesar di dunia. Oke? Nah, FM juga belinya sama Drom. Bedanya apa sama mereka? Sama aja kan? Sama-sama dari situ. Oke? Dari Drom dibawa ke Pervan. Pervan ini dari 95 yang punya bapaknya si Arthur. Bapak kandungnya Arthur Trawinsky yang tadi punya FM. Oke? Memproduksi parfum secara eksklusif buat FM Group World. Khusus buat FM Group. Bekerja sama dengan Drom. Oke? Jadi gini ceritanya. Namanya siapa? Nabila. Oke, Nabila ini misalnya mau seperti artis-artis Hollywood bikin parfum. Oke? Yang Nabila beli biangnya di mana? Jangan ke Saiful Jamil di Kerawang. Di mana beli biangnya? Ya, saya memang nggak pernah percaya kok artis Indonesia bikin parfum. Paling jauh-jauh udah Cikarang pabriknya udah. Ya, yang harus Nabila lakukan adalah Nabila terbanglah ke Jerman. Datang ke sini. Di sini ngobrol sama ahli kimianya. Mau aromanya seperti apa? Suka aroma kayak gimana? Kalau aku kayak buah. Oke, saya mau aroma buah melon campur timun bengkoang campur satu, aromanya harus seperti itu. Ya, ini contohnya bau rujak bubuk dari Indonesia. Oh ya, nggak saya bikinin. Oke, Nabila bercerita sama ahli kimia sana mau bikin parfum seperti apa. Oke, loh ya, ada bawa contohnya nggak Nabila? Bawa dari Indonesia langsung. Apa ini kata dia? Oke, Gini aja. ya buah tumbuk bilang gitu aja. Oh, iya betul. Oke, Nabila bilang mau bikin parfum aroma buah-buahan. Oke, dibikinilah sama Drom ini. Oke, digeliat buah-buahan kan? Gak ada buah tertentu kan? Semuanya jadi kan? Ya udah, rujak bubuk aja. Oke, Nabila dibikinilah sama FM ini biang parfumnya doang. Oke, ngerti Nabila ya? Nabila dibikinin biang parfumnya doang, bertonton beratnya. Tinggal dicondet? Di mananya? Tadinya di Eretan. Oh, sekarang dicondet. Oke, dari Jerman biang parfum yang bertonton itu terbang ke condet. Set. Beda tipis sama Parman itu. Sampai condet. Nah, Nabila ini punya pabrik di condet. Nabila Corporation namanya. Oke? Nah, di pabriknya Nabila itulah dia bikin botolnya seperti kemauan dia, labelnya Nabila di sini ya kan, tutupnya kayak gimana, dicampur air, alkohol dan essence-nya dicampur-campurin, dikemas dengan rapi, diiklankan oleh dia. Bayar artis mahal-mahal untuk iklanin parfumnya Nabila, lalu didistribusikan ke semua negara. Oke, itulah yang dilakukan oleh para artis-artis dan para desainer itu. Hugo Boss, Bulgari, Dolce Gabbana, semua orang. Ya, semua tuh desainer. Ada yang sudah mati, ada yang belum. Oke? Nah, mereka semua juga kesini beli biangnya. Dari sini barulah dibawa ke pabriknya Hugo, ke pabriknya Gucci. Di sana tuh dia bukan bikin aroma lagi, hanya mencampur air, alkohol dan bikin botol. Barulah suruh artis Hollywood suruh bikin iklan. Habis bikin iklan, orang-orang udah pada tahu parfumnya Hugo Boss enak segala macam ya kan. Disebar ke 50 negara, masuk Senayan City kita beli. Makanya harganya 800.000 ke atas. Oke, kalau FM dari Drom juga dibawa ke pabriknya FM di Polandia, masuk ke FM baru dijual. Nggak pakai iklan, nggak pakai bayar apa-apa, langsung dari mulut ke mulut. Itulah sebabnya FM ini murah. Kalau nanya kok murah, ya udah langsung dari pabriknya. Teh botol tau nggak harganya berapa di pabrik? 300 perak. Murah nggak? Siapa yang pernah minum teh botol? Yang baru deket-deket minum teh botol ya, baru marah-marah gitu. Saya. Oke.
Beli teh botol dapat botolnya nggak? Enggak. Enggak. Oke? Cuma dapat isi airnya doang. Rugi nggak bayar 3.000 buat airnya doang? Rugi harus. Rugi harusnya. Ya kan kita nggak beli botolnya. Tapi mau gimana lagi? Botolnya dipulangin, ya kan? Saya mau Ya, bawa. Air pabrik. Itulah pasrahnya dari itu aja. Oke? Karena biayanya hanya 300 rupiah di pabriknya sana. Satu isinya itu. Kita beli 3.000. Itu menang banyak banget. Cuman kan kita udah bayar untung ke distributor, ke agen, ke warung. Akhirnya kita beli dari warung. Akhirnya uangnya jadi banyak. Sama seperti ini. Murah kenapa dari pabrik langsung? Kasih tau aja ini dia. Oke? Paham ya di sini ya? Barang FM dari sini. Oke? Jadi semua barang yang masuk FM ini semua langsung terbang dari Polandia ke Indonesia. Oke? Lalu ini sebagai contoh. Channel Dior, Escada, Versace, Boss, Gucci, CK, DNG, dan terakhir FM. Ini sebagai bukti kalau mereka semua beli sama drum dan termasuk FM. Itulah sebabnya parfum FM kualitasnya sama dengan yang mereka yang ada di mall. Ini saya pegang-pegang buat apaan ya tadi? Hah? Oh, display. Bagusan FM lah, saya pakai FM aja, nggak usah bawa pulang itu. Asik. Oke? Ini buktinya. Nabila nggak ada ya, orang belum bikin tadi. Ya? Oke. Nah, kenapa saya bilang FM terbesar daripada mereka? Setuju nggak? Karena punya banyak orang. FM terbesar dalam industri parfum dibanding mereka. Ya, aromanya Lebih banyak. Salah. Oh salah. Salah. Produksinya besar. Salah. karena dia orang dekat. Salah juga. Oh, salah juga. Ya udah apa deh? Karena mereka semua tidak fokus di bisnis parfum. Contoh nih, bungkus nih gini baju saya nih, ya. Ada tasnya, ya kan? Ada gaunnya, ada ikat pinggangnya, ada dompetnya. Mereka semua tidak fokus di dunia parfum. Parfum itu buat mereka hanya pelengkap. Hugo Boss terkenal dengan bajunya, oke? Chanel terkenal dengan tasnya, oke? Parfumnya hanya pelengkap doang. Jadi FM ini paling besar di industri parfum dibanding mereka. Dan yang barulah yang kedua, FM-nya punya 100 aroma dan mereka nggak punya 100 aroma. Setuju? Oke, next. Oke, inilah kenapa harga parfum di mall itu mahal. Karena kita harus bayar biaya sewanya dia di mall. Oke? Habis itu bayar apa lagi? Iklan-iklannya. Miliaran biaya iklan di majalah. Prada, iklannya siapa nih artisnya ya kan? Channel Coco, CK, dan yang paling terkenal adalah Channel Number 5. Ini mahal, kenapa? Karena dia menerbitkan iklannya pakai Nicole Kidman. Biaya satu iklannya tuh 150 miliar untuk Channel Number 5. Makanya you beli ini bayar dia juga sebenarnya. Kayak gitu. Oke? Ini kenapa parfum di mall itu mahal karena ini. Oke? Kalau pakai pengepakan yang berlibet-libet, nggak pakai dijual di mall, bayar SPG, bayar mallnya, nggak pakai artis-artis. Artisnya FM tau nggak siapa artisnya FM? Kita sendiri. Bagus, artisnya kita sendiri. Saya malu jualan FM, mau nggak jadi artis? Mau, ya jadi model aja FM. Ya kan? Oke, nggak bayar artis-artisnya, jadi dari pabrik langsung ke distributor di semua negara, langsung ke kita. Inilah sebabnya FM itu murah. Oke? Ini buktinya 50 negara. Kalau mau buka websitenya fmworld.com, buktiin ke teman-teman. Parfum gue 50 negara. Oke? Dengar ya, kalau ada yang bilang parfum FM jelek, ya, saya cuma bilang, kalau FM ini jelek, nggak mungkin bestseller tuh di Milan. Paling bestseller tahu artinya ya? Penjualan terbesar. Paling laku di Milan. Tahu Milan? Ada yang pernah ke sana? Belum. Belum ya. Semoga dari FM bisa terbang ke sana nanti ya. Oke. Milan itu kota mode, kota fashion, kota apa lagi? Ya, semua brand ada di sana. Oke? Dan kalau FM jelek nggak mungkin dia bisa bersaing dengan Hugo Boss, Armani dan kawan-kawannya di sana. Setuju? Penjualan terbesar ada di Milan. Kalau orang bilang seperti itu. Nih, kayaknya ada tuh kayaknya. Tahu kayaknya nggak bilang? Di mana? Lihat di TV. Oh, lihat di TV. Kalau FM buka sana yang beli siapa? Kalau FM buka sana yang beli siapa kira-kira? FM buka di Kenya nih, Ya, orang ada. berapa masyarakat? Yang beli singa, macan, tutul, jerapah, ya kan?
Ya terus yang beli siapa ya? Ya mereka yang beli, karena kayaknya kan gurun pasir. Oh gitu. Ya, di sana aja ada. Oke? Nah, ini produknya. Ya bener sih. Ini produknya, ada 2 koleksi. Oke? Koleksi pertama namanya Classic Collection. Oke? Bentar ya Mas saya. Ya. Koleksi pertama namanya Classic. Oke. Classic. Produk pertama adalah Classic Collection, botolnya seperti ini. Oke? Classic harganya sekian, 50 ml, Eau de Parfum. Kualitasnya 240-an, ada 100 ml, ada 30 sampai 50 ml. Kualitasnya yang 100 ml biasanya Eau de Parfum, kalau yang 30 sampai 50 adalah parfum kualitasnya. Ya. Lalu ada sekelumit tentang parfum. Oke. Ada yang pernah tahu ini? Saya juga baru tahu semenjak masuk FM. Jadi gini, di dunia ini sebenarnya hanya ada 5 kategori ekstrak parfum. Di yang parfum itu cuma ada 5. Nah, kalau ada teman yang pamer parfumnya, bilang sama dia, tahu nggak kualitasnya apa? Tahu nggak kualitas itu yang mana? Di Lacoste. Kualitas itu yang di mananya? Wanginya, oke. Banyak yang belum tahu ternyata. Kualitas itu adalah Eau de Parfum, Eau de Toilette, dan parfum. Ini adalah kualitas parfum. Oke? Nah, pertama, Eau de Cologne 2-3%. Apa yang dipakai di Cologne? Nih. Tahu yang begini? Semua yang dipakai di Rexona Roll-On tuh semuanya pakai Cologne. Tahu yang parfum begini? Gitu? Axe. Ya, Axe, Adidas dan kawan-kawannya semua pakainya Cologne. Mereka hanya 3% biang parfumnya. Yang pasti wanginya yang nggak seberapa bagus. Setuju ya? Hanya buat segerin doang sebenarnya, oke? Eau de Cologne. Biasanya tahan hanya sampai 1 atau 2 jaman aromanya. Yang kedua, nah toilet ini udah masuk di parfum nih. Eau de Toilette. Kalau di mall, yang Eau de Toilette tuh harganya palingan 300 sampai 500 ribuan. Lacoste-nya Eau de Toilette? Ya, 300 sampai 500 ribuan Eau de Toilette. Setuju ya? Jadi gini, Victoria's Secret. ini Hugo Boss Eau de Toilette, ini Hugo Boss Eau de Parfum, hal yang Eau de Parfum. Oke? Ya. Eau de Toilette 5-10%, kadarnya biasanya hanya 10% atau 5%. Nah, ketahanannya paling hanya 1 sampai 3 atau 4 jam aromanya di badan. Kalau ada orang bilang, saya pakai parfum ori tahan seharian, bohong. Cuma refill yang tahan berhari-hari nggak hilang. Nggak hilang kan kalau ke baju, coba aja. Ya. Oke? Ntar saya cerita kenapa. Gue pakai parfum ori nih, seharian nggak hilang, bohong aja. Pokoknya, ya. Kenapa? Karena Eau de Parfum ini tahannya 10-20%, dia hanya bertahan 3 sampai 5 atau 6 jam di badan. Sisanya semprot lagi. Kalau orang bilang semprot pagi sampai malam masih wangi, bohong. Ya, bohongnya bilang kayak gitu. Kok bohong? Kasih tau ini aja. Ya. Bener kok kandaran, berarti pakai refill gitu aja. Cuma parfum refill yang tahannya berhari-hari. Tahu kenapa? Ada minyaknya. Oke, parfum refill semuanya memakai namanya zat pengawet yang bernama minyak nilam. Itulah sebabnya semua parfum refill pasti berminyak. Ada yang punya nggak? Saya biasanya bawa sih. Aku biasanya bawa tapi Ya. ketinggalan. Semprot di kertas aja. Satu semprot parfum refill, satu semprot FM. Mana yang paling berminyak nanti? FM kering. Oke? Kalau semprot ke tangan pasti berminyak ngalir. Makanya digini-gini nih. Gini kan? Ngirit. Ya kan? Nah, kedua, kalau ke leher ini suka perih, panas atau gatal. Belum kalau yang alergi di kulitnya nanti. Oke? Nomor 3, kalau ke baju putih pasti Noda. Nah, noda itulah yang namanya minyak nilamnya yang berbekas di baju. Makanya you mau gantung di kamar berhari-hari nggak bakal bau tuh baju. Karena nempel di sini. Ya, tapi Oke. baunya kuat. Iya, makanya pasti tahu. Kalau orang beli parfum tahu lah mana refill mana enggak. Oke? Iya. Kalau ada orang bilang parfum FM nggak tahan nih, ya pasti dia pengguna refill. Gitu aja gampangnya. Ya, karena ini parfum refill yang tahannya berhari-hari. Kalau parfum ori nggak pernah yang namanya berminyak. Kalau orang bilang ini ori loh, ay, coba semprot minyak apa enggak? Karena parfum ori hanya pakai essence, air, dan alkohol. Tidak ada minyak-minyakan. Oke? Ngerti ya? Ini parfum sama ekstrak parfum. Oke? Nah, FM hanya pakai eau de parfum dan parfum. Toilet kita nggak ada. Oke ya? Perbandingan harga. Bedanya sama refill apa? Oke, ini refill. Per 100 ml-nya 250.000. Ini udah refill paling bagus nih di Bandung-Bandung lah biasanya. Ya. 250.000 per 100 ml. Kualitasnya nggak ada garansi. You memang tahu bikinnya di mana itu.
Ya kan kata dia, ori ini ai. Ori mana? Ori dapur lu. Saya bilang gitu kan. Ori belakang rumahnya. Banyak kandungan zat kimia. Pernah nonton reportase tentang bahaya parfum refill? Oke. Tidak murah dan gak aman buat kulit. Kalau mau wangi murah ya pakai itu silahkan terserah. Ya. FM yang 100 ml harga 240 ribuan. Oke. Artinya per ml 2.400. Kualitasnya eau de parfum paling kecil. Konsentratnya di atas 16%. Harga terjangkau dan pantas dengan harganya. Oke. Yang ketiga, parfum merek lain itu yang brand-brand tadi. Oke, 100 ml gopean ya. Kurang lebih ya. Kualitasnya toilet ya. Tadi di bawah 10%, oke. Kategorinya mahal. Oke. Ini kita bayar brand, ini enggak. Kalau orang bilang kok botolnya beda, gitu ya. Katanya ori kok botolnya beda. Ya, caranya ceritain dulu FM itu siapa. Kalau kita nggak ceritain FM siapa, dia pasti nanya seperti itu. Oke. Oke, bisnis plan FM Group Indonesia bergabung dengan FM Group Indonesia akan mendapatkan pertama, aktif dan pasif income. Keuntungan langsung 30% dan penghasilan dari omset grup hingga 21%. Artinya yang pertama ini adalah kita jualan produk itu 30% untung langsungnya. Kalau kita punya tim di mana-mana berkembang dari level 3% sampai 21% ada rupiahnya. Oke? Yang kedua, passive income. Penghasilan dari omset perusahaan di 50 negara. Contoh saya baru naik level Pearl, itu udah tidak nomor 1 ya, ada nomor 2. Orchid Club. Artinya dari bonus yang saya terima bulan ini ada bonus tambahan sebesar 9% dari omset di 50 negara ini. Dan sebulan FM tuh omsetnya 2 miliar sebulan. 9%-nya berapa? Lumayan ya. Oke. Passive income. Kedua, oke, ini harga langsungnya aja. Kalau yang 240 harga 168, kalau yang 165 harga 115, kalau yang 2 ini kalau beli banyak 10 lebih untung aja gitu, ya. Kalau beli yang nanti ada yang klasik itu 50.000 untungnya, kalau yang luxury 70.000 untungnya sampai 100.000. Oke, ini ada contohnya. Dari sini naik ke atas, ya. Nah, contohnya ini. Kalau 3% harus ada 300 poin, artinya 17 botol baru kita bisa 3%. Terus 6, 9, contoh kita langsung 21%. Misalnya Nabila mau mencapai level ini nih. Ini dapat mobil sini nih, ya. Nabila harus jualan 1.634 botol sebulan. Sanggup nggak sendiri? Mendingan dibagi-bagi kan? Ya udah cari teman-teman yang bikin tim untuk jualnya mencapai target ini. Oke? Ngerti ya contoh simpelnya itu kan? Oh, ada mobil tuh di atas. Ya. Kok bisa ada mobil? Hah? Kok bisa ada mobil? Iya, ada mobil. Oke. Nah, yang menarik nih ya bonus tambahan. Yang pertama, kalau kita dari 0% tahu-tahu ke 6%, kita dapat bonus tambahan 200.000. Tambahan dari bonus bulanan kita. Kalau tahu-tahu dari 0 tahu-tahu ke 9, dapat 400.000. Terus sampai ke 21 dapat 2,5. Ada bonus tambahannya. Dan hanya untuk pertama kali menginjak level ini. Sekarang 6, dapat 200.000. Besok 6 lagi ya? Enggak. Hanya sekali doang. Oke? Oke. Oke, ini cara hitung bonus. Gini. Ini kan kita punya toko nih banyak nih. Warung-warung kita nih. Oke? Kita distributor kan, ini warung-warung kita nih. Ya. Ada si warungnya Tina, ada Lucy, Indah, Tuti, Rudi, Budi, Tono, toko-toko kita. Ini cara menghitung uangnya ya. Cara hitung uang di FM tuh ini. Ani kita nih. Nah, kita level 21% misalnya. Oke? Dan mereka punya level masing-masing kan. Si Tina omsetnya 15%. Dagangannya dia. Si Lucy 15%, semua sama, ada omsetnya. Oke? Nah, hitung bonusnya bagaimana? Pertama, bonus kita dari Tina, ya, bonus kita dari si Tina nih. Persen kita dikurang persennya dia. Nggak umum. Persen kita dikurang persennya 6% dikali poinnya si Tina. Oke? Hasilnya dikali 3.200. Ini adalah uang dari si Tina. 4.047.000. Ngerti ya? Poin persen kita dikurang persennya dia, dikali poinnya dia, dikali 3.200. 3.200 ini adalah kurs Polandia
ekurs mata uang Polandia euro ke rupiah. Oke, dari Lucy 15 kurang 21 berapa? 6% juga. Poinnya Lucy berapa nih? 16.000. 16.000 dikali 6% dikali 3.200 hasilnya sekian. Terus sampai semuanya. Oke, di total hasilnya oke, 16.185.000. Ini total dari semuanya ini. Setuju ya? Semakin banyak kaki, semakin besar bonusnya. Semakin dalam kedalaman kita tuh, member kita udah banyak itu makin stabil uangnya. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah, makanya tadi saya bilang ajak teman dulu sebanyak-banyaknya. Dan saya pikir mereka mau loh diajak punya uang. Oke? MLM ini kan hanya namanya aja MLM. Online shop pun MLM sebenarnya. Reseller, tahu bahasa reseller? Oke. Gue mau reseller dong, ay. Yaudah dari gue ya. Berapa harga dari lu? Saya ngambil distributornya aja udah berapa? Saya lebihin sekian. Dia lebihin lagi. Artinya sampai ke ujung nanti itu paling mahal pasti harganya. Oke? Itu online shop itu riset multi level sebenarnya. Cuma harganya di markup terus. Dari tokonya berapa gitu ya, nyampe ke yang dagang nanti udah berapa, makin mahal. Tapi kalau FM sama, tokonya FM seberapa pun banyak distributornya harganya sama. Bedanya itu aja. Ngerti ya, kalau ada orang takut MLM tuh bukan karena takut sebenarnya, mereka nggak ngerti aja MLM itu seperti apa. Oke, ini cara hitung bonus. Ada pilihan mobil di 21%. Oke, kalau mencapai angka 21% ini, kita berhak memilih mobil yang harganya sekitar 200 juta ke bawah. Sebenarnya saya udah dapat harus ngambil, cuman saya pikir, aduh, suka geli kalau yang mau mobil begini. Saya nunggunya Mercy-nya aja lah nanti. Ya, ini nih, ya. Udah sombong ya. Biasa, terlanjur kaya, terlanjur. Ya, oke. Ini kalau 21% kita berhak memilih mobil yang harga 200 juta ke bawah. Oke, wangi juga, dapat mobil juga. Nah, ini dapat liburan-liburan nih. Ini kemarin ke Thailand. Ini dapat mobil, dapat bonus mengajak. Kalau ngajak orang gabung yang 833.000 yang 100 tester, dapat 100.000. Kalau yang 100 testernya yang berapa? 665.000, dapat 70.000. Kita yang ngajak. Oke? Promo setiap bulan ada. Ini mobil juga ada. Nah, ini Orchid Club ini orang-orang yang levelnya sudah di atas 21%. Ada Pearl, ada Diamond, ada Black Diamond, ada Amaran, semua di sana ya. Bonusnya bagaimana sih dia? Dapat 9% dari omset FM Group sedunia dikumpulin. Dibagi-bagi buat mereka yang levelnya level ini. Asik ya kayak gitu. Oke? Ini contohnya. Biar level Pearl kayak saya, harus punya 2 orang yang levelnya 21%-an. Bagaimana cara mencapai ininya? Kerjain. Itu doang. Bagaimana cara kesini? Ya kerjain aja. Saya nggak pernah punya kiat-kiat khusus untuk prospek.